Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah maghrib Masjid Al-Falah yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga sholat maghrib yang sudah kita lakukan juga ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah maghrib yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan taklim rutin kita setiap malam Ahad, dan alhamdulillah telah hadir guru kita Ustadz Gende Muda Hutasyuhud yang akan menyampaikan taklimnya pada malam hari ini. Mari sebelum kita mulai untuk taklim pada malam hari ini, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yufarruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabatalihimullahu bisalasin baliyatin aulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap para asatiz, para hujat, para tokoh masyarakat, mudah-mudahan kita semuanya dalam naungan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kehadirat Allah Rabbul Alamin hendaknya lah kita senantiasa bersyukur atas izinnya dan pertolongannya. Di permulaan malam ini kita telah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dan doa kita, mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita tunaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita merasa bahagia, kita masih mampu melapangkan, meluangkan waktu kita bersama-sama duduk di tempat yang mulia ini, di tempat yang baik, berkumpul bersama orang-orang baik, melaksanakan aktivitas yang baik,
Mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita adalah orang-orang salih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang sakit di antara kita, keluarga kita, jamaah kita, saudara-saudara kita dari Masjid Al-Falah yang kita cintai ini, kita mohonkan, kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, sehat wal afiat. Yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita, kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan, dilapangkan kubur mereka, dijadikan kubur mereka raudhatam mir riyadil jannah. Bila nanti saatnya giliran kita yang akan meninggalkan dunia ini, pasti itu akan terjadi kepada kita semuanya. Hanya satu harapan dan doa kita, mudah-mudahan kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan bahwa malam ini insyaallah kita akan membicarakan tentang orang-orang yang jauh dari tuntunan agama, apa akibat yang dimunculkan kepada mereka bila jauh dari tuntunan Islam. Apa yang akan dimunculkan kepada mereka, itulah hadis yang kita baca tadi, kita kutip dari kitab Nasaihul Ibad Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Di kitab yang saya pegang ini pada halaman yang ke-30, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, akan datang pada suatu masa kepada umatku di mana mereka itu jauh dari yufirruna minal ulama'i wal fuqaha. Mereka jauh dari ulama dan fuqaha, artinya jauh dari tuntunan Islam. Karena yang menuntun kita memahami Islam ini tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita nggak bertemu dengan Rasul, lanjutkan oleh para sahabat. Kita nggak ketemu dengan sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in. Kita nggak bertemu juga dengan tabi'in, dilanjutkan oleh para tabi'in. Kemudian para ulama terus menerus sampai hari ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita sampaikan di Masjid Al-Falah ini dari kitab yang ditulis oleh seorang ulama Islam, ulama besar dari Indonesia, dari Banten. Itulah namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang cukup lama dia itu berada di Hijaz, di tanah Arab, di Makkatul Mukarramah, bahkan pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Beliau telah menulis kitab kurang lebih 115 kitab. Jadi kalau ada orang kurang agak ragu juga dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, ya ragu dengan kepakihannya, keilmuannya, perlu juga kita tanya, udah nulis kitab berapa? Itu dia udah nulis abad 18, abad 19, 18 dia udah nulis kitab 115 kitab. Masih pakai dicelupin ke tinta baru nulis, celupin. Kalau kita di zaman sekarang ini dengan adanya teknologi komputer, harusnya bisa bikin lebih banyak, tapi faktanya kadang-kadang nulis satu lembar pun kita pas dibaca orang kayaknya nggak ada gunanya. Iya, jangan orang lain yang baca, kita sendiri yang baca kadang-kadang kayaknya kurang bagus ini kata kita, apalagi orang. Dulu waktu beberapa tahun yang lalu Al-Falah termasuk yang dapat berlangganan lembaran An-Natijah dari Bina Imtak. Beberapa kali kita nulis, saya termasuk yang ikut nulis di situ karena saya salah satu tim redaksi dari tulisannya itu, pembuatan An-Natijah itu, lembaran dakwah itu kadang-kadang kita nulis 10, belum tentu yang layak cetak menurut tim redaksi 1. Tuh, memang termasuk sulit. Ulama-ulama kita yang hebat nulis itu tidak banyak.
nggak banyak. Ya, ada Buya Hamka menulis tafsir Al-Asyar, ada Quraisy Shihab menulis tafsir Al-Misbah, dan ulama-ulama yang lain. Ada hebat bicara tapi nggak bisa nulis. Ada hebat nulis tapi kalau pidato kurang enak. Buya Hamka dia bisa dua-duanya. Berjam-jam dia ngomong didengerin orang. Bukunya kita baca, jangankan buku agama, buku sastranya pun, roman-romannya kita asik bacanya. Karena dia hebat. Ini yang kita bicarakan, ulama dari Banten. Terkenal di dunia. Kitab-kitabnya banyak dipelajari di dunia Islam. Apa kata dia dalam kutipannya ini, mengambil hadis Rasulullah bahwa akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka lari dari ulama dan fuqaha, karena ulama dan fuqaha inilah yang menyampaikan Islam ini secara terus menerus. Siapa ulama itu? Ulama itu menurut Al-Quran, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Fatir yang kita baca tadi, innama yahsallaha min ulama min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaku itulah para ulama. Jadi cirinya ulama itu takut sama Allah. Kalau nggak takut sama Allah, ilmunya banyak, itu bukan ulama menurut Quran. Karena kalau orang tahu mesti dia takut. Kalau di kamar ini ada singa, ada ular, atau ada binatang buas lainnya, kita tahu, nggak mau kita masuk situ. Didorong juga nggak bakalan mau. Kenapa? Takut. Ada situ yang membahayakan. Kalau orang yakin kalau dia berbuat jahat, dia berbuat maksiat, dia mencuri, dia korupsi, itu akan disiksa di neraka. Didorong pun dia untuk korupsi nggak bakalan mau. Tapi kayaknya nggak bakalan, nggak masuk neraka, saya main lah kan, dimainkannya. Giliran ditangkap nangis, kan gitu. Itu orang kalau yakin, percaya dia. Coba jangankan itu ular, ada di sini yang namanya kalajengking di tas kita, tahu kita nggak berani, kita nggak sembrono kita memasukkan tangan kita ke dalamnya, takut. Kalau tahu, itulah ulama. Jadi begitu, sederhana saja sebenarnya. Tahu nggak kamu itu dosa? Tahu, kok dilanggar? Ya, berarti dia nggak yakin dosa itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Orang cuma dosa kecil katanya. Dosa kecil kalau terus menerus, kata Ali bin Abi Thalib, ya jadi dosa besar. Dosa besar kalau dihancurkan dengan taubat, istighfar, jadi kecil. Saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, siapa itu al-ulama? Itu tadi yang takut pada Allah. Walaupun ilmu sedikit, tapi dia takut sama Allah. Walaupun ilmu menggunung, tapi nggak takut sama Allah. Kurang apa ilmunya Haman? Ilmuannya Fir'aun. Bu, luar biasa Pak. Yang hidup jauh sebelum Masehi. Kurang apa terkenal ilmunya? Yang dia bangun sampai hari ini masih berdiri kokoh. Tuh piramid yang dia bangun sampai hari ini berdiri kokoh, berarti hebat banget ilmunya. Tapi dia nggak takut sama Allah. Diperingatkan sama Musa alaihi salam dengan Taurat, dengan ayat-ayat Allah, dia nggak takut sama Allah. Jadi tidaklah sekedar tahu, tapi takut nggak dengan Allah. Mudah-mudahan dikaruniakan Allah kita hati yang takut pada Allah. Karena takut pada Allah itu hati, Pak. Soal takut itu di hati. Kalau mereka jauh dari ulama dan fuqaha, fuqaha itu orang yang paham dengan agama, paham dengan hukum-hukum, atau disebut namanya ahli fikih, maka akan muncul 3 kepada mereka bala bahaya. Allah akan menurunkan kepada mereka 3 macam bala musibah, kata Rasulullah.
Apa udah sampai sama kita zaman ini? Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat sendirilah. Akan datang suatu masa di tengah-tengah umatku di mana mereka lari dari ulama dan fuqaha, maka Allah akan menurunkan 3 macam musibah bala kepada mereka. Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'ullahal barakati min kasbihim. Allah akan mengangkat, akan mencabut keberkahan dari usaha mereka. Apapun yang dia kerjakan, tidak ada berkahnya. Bukan usahanya nggak berhasil, berhasil usahanya, berhasil jadi pejabat, berhasil punya bisnis, berhasil membangun usaha, tapi tidak ada berkahnya. Yarfa'ullaha, yarfa'u itu diangkat. Allah akan mengangkat al-barakatu min kasbihim. Dari usaha mereka diangkat keberkahan. Apa itu berkah? Oh, itu berkah itu kalau kita pergi tasakuran, pulang-pulang dikasih besek, itu bukan berkah, itu berkat. Apa itu berkah? Kata ulama, kata Imam Syafi'i, berkah itu adalah azyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Usahanya itu, ikhtiarnya itu, hartanya itu, apapun yang dia lakukan nambah kebaikan. Itu berkah. Ada orang mungkin panen sawahnya tidak banyak, enggak sebanyak yang di sampingnya, enggak sebanyak yang sebelahnya, tapi berkahnya giliran dia pakai untuk yang namanya nyekolahkan anaknya bisa sekolah dengan baik. Giliran dia makan jadi sehat, nambah kebaikan. Jadi ketika dia makan jadi darah daging, jadi senang ibadah. Ada orang tambah kenyang makannya, tambah bagus-bagus makanannya, tambah mahal makanannya, tambah malas ibadah. Itu tidak berkah. Tambah pulas tidurnya, sampai subuh lewat terus. Itu kalau dilihat dari kacamata ilmu manusia, bergizi yang dia makan, kandungan protein mineralnya cocok seimbang, tapi tidak bikin tubuhnya untuk dekat dengan Allah, itu tidak berkah, tidak nambah kebaikan, itu namanya. Tapi orang-orang yang dapat berkah, sakitnya pun nambah baik untuk dirinya, sakit nambah baik. Bukankah Nabi Allah Ayub alaihissalam dikaruniakan Allah sakit? Tapi sakitnya Nabi Ayub jadi pelajaran besar bagi seluruh umat manusia. Bukankah Nabi Yunus ditelan ikan, tapi ditelan ikannya Nabi Yunus jadi pelajaran besar, jadi iktibar bagi manusia, jadi kebaikan, tersebar kebaikan. Jadi jangankan yang enak, yang gak enak saja jadi kebaikan. Itulah yang namanya berkah. Allah berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, akan kami turunkan, akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Allah bilang yang diturunin berkah dari langit, yang dikeluarkan dari bumi berkah. Bukan Allah bilang turun nanti hujan emas keluar dari perut bumi nanti itu yang kalian senang, enggak. Karena apa gunanya keluar dari perut bumi emas, batu bara, nikel, gas dan sebagainya, sumber-sumber daya alam, tapi tidak bikin manusia dekat dengan Allah, malah tambah serakah. Tambah kaya dia, tambah kaya, tapi tambah serakah. Karena cuma tambah kaya, Korun paling kaya. Korun kaya, tapi nambah berkah enggak? Nambah baik enggak? 80 tahun negeri ini merdeka, tambah berkah apa enggak? Ya kita lihat sendirilah. Ini lagi direkam, nanti kalau kita bilang boyang kena itu. Iya, kita sendiri lihat. Apakah nambah berkah? Apa nambah baik? Apa nambah akur? Apa nambah cinta? Apa nambah bersatu? Apa tambah adil? Apa tambah beradab?
Apakah keadilan sosial semakin merata? Apa yang dihasilkan mereka yang sudah dapat gaji 150 juta per bulan itu? Dan apa yang dihasilkan oleh mereka-mereka yang dapat gaji di pelosok sana mengajari anak-anak yang sandalnya pun tak ada apalagi sepatu? Dengan gaji 300.000 itu pun kadang terlambat nyampenya. Apakah itu keadilan sosial yang ditanamkan sejak 80 tahun negeri ini merdeka? Lihat ulama-ulama kita dulu yang memerdekakan bangsa ini demi mendapatkan keberkahan, dan kalimat berkah itu ditulis, Pak, atas berkat rahmat Allah. Coba lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar, saya hafal betul itu, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, pakai Allah. Nanti di bawah itu dengan berdasarkan ketuhanan yang baru ke Tuhan. Yang sebelumnya adalah dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di atas itu atas berkat rahmat Allah, sampai hari ini nggak diganti itu. Berkat Allah, kebaikan dari Allah. Baru dengan didasarkan oleh keinginan luhur, ada keinginan yang tulus, ada keinginan yang ikhlas, bukan keinginan yang serakah. Jadi apa yang mereka usahakan kalau sudah jauh dari tuntunan agama, tidak mau mengikuti siratal mustaqim yang telah dituntunkan oleh Al-Quran, hadis yang disampaikan oleh ulama dan fuqaha, maka apa yang dicabut? Bukan dicabut mobil kita, bukan dicabut sebelah rumah kita, bukan diambil satu kamar kita, yang diambil berkah. Tapi orang biasanya baru merasa sedih kalau yang diambil duitnya. Di negeri ini kan yang diributin itu. Kalau yang diblokir rekening ribut kita. Kalau masjid diblokir kayaknya nggak apa-apa lah, masih bisa tempat lain. Bapak sudah masjid nggak diblokir aja dia nggak datang kok. Iya kan? Di masjid kadang-kadang disiapin minum begini, disiapin kopi, disiapin teh, kagak datang juga. Nggak datang juga, Pak. Makanya kita ini bersyukur, alhamdulillah, bukan karena kita ini pintar, bukan karena kita ini ahli ibadah, tapi Allah berikan kita hati yang tertaut dengan masjid. Terus makanya disyukur betul ini, Pak. Syukur betul kita termasuk orang yang mau ke masjid. Banyak orang yang lebih luang waktunya, lebih banyak duitnya, lebih sehat dari kita, lebih kuat lututnya, nggak datang ke masjid. Kita gini-gini datang ke masjid. Ini kalau direnungin, Pak, ini keberkahan yang luar biasa. Jangan-jangan bukan karena usaha kita, doa orang tua kita, doa guru-guru kita yang mungkin mereka hari ini sudah ada di alam barzah. Tuh, berkah. Kemudian wasaniyatu, yang kedua, apa yang akan ditimbulkan kalau orang jauh dari ulama, jauh dari fuqaha, maksudnya jauh dari tuntunan agama, yusallatullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, akan kami berikan mereka pemimpin sultanan zaliman, alaihim kepada mereka sultanan zaliman. Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk memimpin mereka. Tuh, apakah termasuk gara-gara yang 200% naik, yang 100, yang 1000% naik itu termasuk? Walau alam, ya kita aja lah yang lihat. Di Pati naik 200%, ribut. Jangan 5.000 katanya, 50.000 pun saya nggak takut. Giliran turun, nah, nangis tuh. Apa itu termasuk? Walau alam. Walau alam. Tapi kata Rasulullah, bukan kata saya, kata Rasulullah, Allah akan menjadikan pemimpin, penguasa bagi mereka. Kalau sultan itu sebenarnya lebih cenderung penguasa. Kalau umaro itu pemimpin, pemerintah. Kalau sultan itu penguasa, joliman, kekuasaannya menjolimi. Apa jolim itu?
Kalau di Indonesia kan agak sulit, tapi dicari lawan katanya biar mudah dipahami. Lawan kata jolim itu adil dalam bahasa Arab. Jadi kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau jolim tidak sesuai pada tempatnya, itu jolim. Orang susah disusahin lagi, itu jolim. Udah sulit, udah berat, masih ditambah lagi bebannya secara langsung atau tidak langsung, itu jolim. Bikin keputusan, bikin yang namanya aturan, bikin yang namanya undang-undang, tata tertib segala macam yang bikin orang jadi susah. Walaupun kelihatan di permukaan indah, itu namanya. Siapa yang bikin peraturan kayak begitu? Fir'aun. Fir'aun bunuh aja kalau lahir anak laki-laki katanya. Kenapa? Dia takut. Dia takut kalau kekuasaannya nanti digantikan orang. Dia nggak peduli nyawa orang lain, nggak peduli perihnya seorang ibu yang mengandung, perihnya seorang ibu melahirkan, nggak apa-apa lagi ngandung. Mungkin kalau zaman Fir'aun itu ada yang namanya apa itu? Kalau ibu-ibu yang lagi hamil di USG, mungkin masih di USG, laki matiin aja gitu kali. Tapi waktu itu nggak ada USG, tunggu lahir dulu, lahir laki matiin. Dia takut kekuasaannya, maka dilakukan berbagai macam kecurangan, dilakukan berbagai macam kebohongan oleh Fir'aun. Bikin aturan, Fir'aun bikin peraturan tuh, bunuh aja tuh, dibunuh. Tapi ketika Allah hendak menyelamatkan, selamat-selamat aja tuh. Dan hebatnya Allah tunjukkan, sehebat apapun kau Fir'aun bikin aturan, kukirimkan bayi itu ke rumahmu, nggak bakal dibunuh. Ternyata bayi yang bernama Musa nyampe ke tangan Fir'aun, nggak dibunuh. Oh, kenapa Musa nggak dibunuh? Nggak ketemu, udah dicari-cari sama intel-intelnya Fir'aun. Enggak, justru datang ke tangannya. Tuh, agar orang menyadari sehebat apapun kekuasaanmu, ketika Allah menghendaki nggak jadi. Terus apa yang dikhawatirkan orang-orang mukmin? Allah kita maha kuasa, Allah kita maha kaya, Allah kita maha pengasih, maha penyayang. Tapi kadang-kadang kita lebih takut kepada sesuatu selain Allah. Kalau manusia sudah jauh dari agama, memilih pemimpin tidak lagi didasarkan tuntunan Al-Quran, tuntunan agama, tuntunan hadis-hadis Rasul, tidak lagi sesuai dengan tuntunan ulama, akhirnya terpilihlah pemimpin-pemimpin sultanan joliman. Kenapa? Yang milih pun tidak lagi berdasarkan tuntunan agama, berdasarkan hawa nafsu juga. Yang mana yang ngasih, yang mana yang amplopnya agak mendingan, yang mana yang sembakonya agak banyakan. Ya udahlah kata pemimpinnya, ambil nih saya kasih, nanti juga selesai itu ya saya juga ngambil, kata dia. Kenapa? Jauh dari tuntunan. Ini kata Rasulullah, jauh dari tuntunan agama. Agama ngajarkan begini begini begini. Terus kita bilang, lah ustadz juga, kiai-kiai juga, ulama ada yang begitu. Bukan, kalau ulama itu takut dengan Allah. Kalau begitu itu bukan ulama. Nggak mesti banyak ilmunya, nggak mesti ada gelar-gelar di belakangnya, tapi yang dia ketahui itu bikin dia takut kepada Allah. Tuh, takut kepada Allah, karena Allah menceritakan kepada kita, inna yahsallaha min ibadihi yahsallaha, sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang takut kepada Allah al-ulama. Jadi ciri utama, baru bolehlah nanti kita tambahi ciri-ciri yang lain. Ulama itu punya pengetahuan yang luas, yang begini, ya, yang cara berpikirnya rasional, bolehlah kita tambahi. Tapi inti pertama kata Allah, dia harus takut sama Allah. Kalau nggak takut sama Allah, apapun dia punya nggak ada guna. Tuh, apapun dia punya
kitabnya 15 perpustakaan, bikin takut nggak sama Allah? Enggak guna. Sholatnya sampai jungkir balik, takut nggak sama Allah? Enggak ada guna. Kalau nggak takut sama Allah. Jadi berkah dicabut. Yang kedua adalah dijadikan Allah pemimpin mereka sultanan jaliman, penguasa yang jolim. Wasali satu, yang ketiga kata Rasulullah dalam hadis ini, yakhrujuna minad dunya bi ghairil iman. Mereka akan dikeluarkan, yakhruju itu dikeluarkan, kharaja akan dikeluarkan, artinya diwafatkan, dimatikan mereka itu dari dunia, dikeluarkan dari dunia bi ghairi iman, tidak membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Inilah yang paling mengerikan, Pak. Yang tadi itu aja udah ngeri tuh. Berkah dicabut dari usaha kita. Muncul pemimpin jolim. Baru yang ketiga, meninggal keluar dunia, meninggal dunia nggak bawa iman. Itulah yang namanya suhul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tidak ada lagi puncaknya. Meninggal nggak bawa iman, apa mau bawa apa kita? Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanjur nafsum ma qaddamat. Hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal menuju akhirat. Setiap diri mempersiapkan bekal. Apa yang harus dipersiapkan oleh diri kita? Saya selalu menyampaikan ini 3 yang harus kita persiapkan, Pak. Pertama adalah persiapkan individu kita. Ibadah kita, bacaan Quran kita, tidak akan ada yang bisa menggantikan sholat kita. Kita upahin, semua harta saya kasih ke kamu, perbaiki sholat saya, betulin sholat saya, kau yang gantiin sholat buat saya. Nggak bisa, nggak bisa. Perbaiki sholat kita sendiri yang ikhtiarkan dengan ilmu, dengan usaha kita. Perbaiki bacaan Quran kita, perbaiki hati kita. Tuh, karena siapkan setiap diri. Apalagi yang harus kita persiapkan? Pertama internal kita, baru X. Persiapkan keluarga kita, tatap anak-anak kita, tatap istri kita. Kalau saya besok lusa meninggal dunia, apakah mereka ini akan mengingat saya dalam doa-doa mereka? Karena ketika seseorang meninggal dunia, kata Rasul, salah satu yang paling diharapkan adalah waladin solihin yada'u lahu, doa anak yang salih. Yang ketiga, persiapkan sahabat-sahabat kita. Andai kata lolos yang pertama ini, lupa anak kita doain kita, lupa istri kita doain kita, lupa keluarga-keluarga kita doain kita, jangan-jangan kita punya sahabat orang-orang solih yang mereka mau mendoakan kita. Aneh. Maka bersahabatlah dengan orang-orang solih. Makanya khotib tuh rukun. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tuh kata khotib, ya Allah, ampunkanlah dosa orang Islam laki-laki dan dosa Islam perempuan. Ampunkan dosanya orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Jadi kita masih hidup pun didoakan, udah meninggal pun didoakan. Jangan sampai 3 ini mungkin kepada sebagian orang, sebagian tempat, sebagian wilayah sudah terjadi yang dinyatakan Rasul ini, tapi pada diri kita, berdoa kita, jangan sampai Allah cabut keberkahan dari usaha kita. Jangan sampai kita dikuasai oleh orang-orang jolim. Jangan sampai kita tinggalkan dunia ini tidak membawa iman. Kalau kita meninggal tidak bawa iman, lantas mau bawa apa? Nggak mungkin bawa rengginang, Pak. Kalau pulang kampung bolehlah bawa rengginang, bawa kongguan pulang kampung, tapi meninggal nggak bisa, Pak.
Rengginang mungkin kue yang agak murah itu pun nggak bisa kita bawa, nggak ada guna. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu masih sangat banyak sebenarnya kalau diurai dari seluruh tuntunan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, apa yang akan terjadi bila orang jauh dari tuntunan agama. Bisa juga dapat ajab, bisa juga dapat yang namanya bencana-bencana yang dahsyat seperti yang terjadi kepada umat-umat sebelum kita. Tetapi paling tidak yang tiga ini memberikan sentuhan kepada hati nurani kita bersama, untuk bersama-sama mari kita mendekatkan diri kepada Allah dalam jalur siratal mustaqim sesuai dengan apa yang dinyatakan Allah dan Rasulnya, yang disampaikan oleh ulama-ulama dan fuqaha secara baik dengan benar. Walaupun mereka mungkin secara pribadi tidak benar, paling tidak yang disampaikan itu benar. Barangkali itu Pak yang bisa kita sampaikan dalam taklim ini. Mudah-mudahan Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, untuk menambah hasanahnya bisa menambahkan, atau mungkin ada yang berlebih bisa dikurangkan, atau ada yang mau kita diskusikan sebelum masuk waktu Isya. Mungkin ada 2-3 menit lagi. Falyatafaddal maskura. Monggo Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk dari taklim pada malam hari ini. Mungkin jamaah sekalian ada yang mau bertanya. Tadi, cukup. Iya. Ya Ustaz, tadi menarik sekali ya untuk materi pada malam hari ini. Kalau boleh bertanya, maksudnya dari 3 tanda-tanda tersebut, apakah memang sudah terjadi saat ini? Ini kalau dalam kehidupan kita sendiri, berarti dalam keluarga gitu, berarti kita sendiri yang bisa menilai, Ustaz ya. Maksudnya melihat seberapa jauh tanda-tanda itu terjadi pada kita gitu. Mungkin Pak Ustaz bisa memberikan gambaran gitu ya, mungkin dari yang terkecil dulu gitu ya, dari yang lingkup keluarga gitu. Kita sebagai seorang kepala keluarga, memimpin keluarga ini, apakah tanda-tanda tersebut ya tadi mungkin kita sendiri yang bisa menilai. Mungkin Pak Ustaz bisa memberikan sedikit gambaran. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak. Memang kita yang tahu bagaimana kondisi kita sebenarnya, kita yang bisa merasakan. Kadang-kadang apa yang dilihat orang belum tentu sesuai dengan yang kita rasakan. Orang melihat kita tersenyum, orang melihat kita tertawa, dikira orang kita bahagia, padahal sesungguhnya hati lagi berduka. Kenapa? Mungkin karena sikap istri. Nggak mungkin kita cerita ke orang tentang istri kita. Mungkin sikap anak kita, itu juga nggak mungkin kita ceritain ke orang lain. Susah anak saya, ya kamu bapaknya, kata orang, tambah susah kita yang rasain. Jadi bagaimana itu kalau kita melihat ada kebaikan-kebaikan dalam keluarga, istri kita, anak kita, pertahankanlah yang namanya kebaikan-kebaikan itu. Jangan sampai masuk ke rumah kita dari sumber yang haram. Jangan sampai kita berikan uang, kita belikan perabotan, kita belikan makanan, kita belikan apa-apa di rumah kita itu dari hasil yang haram. Keren memang dia berangkat sekolah, berangkat kuliah dengan kendaraan yang bagus. Tapi itu kalau dari hasil yang haram, yakinlah tidak akan memunculkan kebaikan. Yang ada nanti dia merasa paling gagah, paling sombong di antara teman-temannya, iya. Tapi ketika itu dari hasil yang halal dan kita katakan kepada, kita tanamkan kepada diri kita dan keluarga kita, bersyukurlah kepada Allah, insya Allah tidak akan muncul kesombongan. Tuh, jadi kita yang tahu itu Pak, agak sulit menilai itu. Apalagi telunjuk kita terarah ke orang lain. Udah bagus. Itu berkah. Yang kedua, apakah kita dikuasai
oleh orang-orang jolim. Di rumah tangga kita itu kadang-kadang anak bisa lebih berkuasa daripada bapaknya. Wow, bapak adalah pemimpin. Iya, dalam sebutannya. Tapi ketika anaknya melotot, bapaknya pun ciut. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Di luar dia bilang, saya kalau sama bini mah jangan macam-macam. Kilir nyampe di rumah dikeblak sama bininya. Itu kan banyak Pak kejadian. Pemimpin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi perempuan. Enggak taunya bininya lebih berkuasa sama dia. Kenapa? Karena memang mungkin nggak layak dia berkuasa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga tadi, kalau kita tarik ke dalam keluarga, itu ketika kita meninggal, kalau anak-anak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita nanti mendoakan kita, itu luar biasa Pak. Kita waktu hidup, kalau ketemu misalkan Pak Haji Junaidi dengan Pak Haji Rusli di Sumarekon siang, Pak Haji Jun dari mana? Iya Pak, lagi ada ini. Mau kemana? Udah selesai. Saya juga udah selesai. Kita ngopi dulu lah, ngapain buru-buru pulang? Traktiran kita Pak, ngopi. Habis ngopi selesai, Mbak berapa? 100.000, 200.000. Aku aja. Persahabatan. Tapi apakah persahabatan ini cuma waktu kita hidup? Apakah nanti giliran kita meninggal dunia, ketika kita ingat namanya, nggak diminta lagi kopi dari kita oleh sahabat kita, dia nggak minta traktiran dari kita lagi, dia nggak minta kita mengeluarkan dompet kita, tetapi dia berharap, ya Allah, sahabatku itu ampunkanlah ya Allah. Nah, itu adakah persahabatan itu akan berlanggeng sampai kita nanti dikumpulkan di surganya Allah? Sahabat-sahabat kita di Masjid Al-Falah ini yang berjuang mendirikan Al-Falah ini sudah banyak yang berpulang ke rahmatullah. Saya sepanjang yang saya ingat, setiap saya diberi kesempatan ngisi taklim di sini, selalu saya sampaikan itu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, guru-guru kita, jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan mereka diampunkan Allah. Di sini dan di tempat lain itu selalu saya ucapkan. Karena saya ini dulu tahun 98 termasuk ustadz yang paling muda diberi kesempatan di sini, di Al-Falah ini. Belum ada keramiknya Pak di bawah. Satu pun belum ada rumah ini. Yang di sebelah sini. Baru di sebelah sana. Yang ada sayuran di situ, sayur. Tuh. Dan kayaknya yang dari 98 sampai sekarang ini masih dikasih kesempatan ngisi di Al-Falah, kayaknya tinggal saya. Yang lain bukan gak dikasih kesempatan, udah pada meninggal. Iya, yang agak lebih senior dari saya Ustadz Kurtubi kan udah nggak ada. Iya, mungkin lebih senior sedikit dari saya yang masih ada Ustadz Aswad, ya Ali Aswad, Ustadz Ali Aswad. Yang lain-lain dulu banyak. Baru yang agak ke bawah saya, ya yang udah tahun 2000-an ke atas itu baru Ustadz Abdul Qadir segala macam. Jadi udah lumayan lama sini. RW-nya mulai dari Pak Saragi dulu. Kalau bapak-bapak masih ada yang kenal. Kalau yang pendatang baru nggak kenal Pak Saragi. Pak Saragi dulu. Tuh. Jadi alhamdulillah kita doakan. Kenapa nggak ada lagi yang mereka minta dari kita Pak? Maka persahabatan kita ini juga, lihat teman kita di sini. Kalau besok-besok nggak datang ke masjid, didoakan. Mungkin dia sakit, atau nggak datang, nggak pernah komen di grup WA. Jangan-jangan dia ganti nomor, atau jangan-jangan memang udah nggak ada. Didoakan. Terima kasih bapak-bapak. Mungkin nggak bisa kita berlama-lama karena memang waktu Isya sudah masuk. Semoga rahmat Allah tercurah kepada kita. Jadikan persahabatan di masjid ini adalah persahabatan didasarkan iman, bukan didasarkan kepentingan hawa nafsu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak-bapak kita dengan ibadah hamdalah. Alhamdulillah.